Mikel Arteta berambisi kawinkan 2 trofi di musim ini. Arsenal saat ini punya peluang untuk memenangkan Liga Inggris dan Liga Eropa secara bersamaan. Mikel Arteta tak mau malu-malu mengatakan bahwa dia ingin mengawinkan 2 trofi tersebut di akhir musim. Arteta tidak punya persiapan unik untuk menghadapi 2 kompetisi tersisa yang bisa mereka menangkan di musim ini. Menurutnya caranya hanyalah meraih kemenangan dan juga kemenangan. Bagi Jose Mourinho, level Liga Eropa musim ini setara dengan Liga Champions. AS Roma bertemu dengan Real Sociedad dalam babak 16 besar Liga Eropa. Bagi allenatore Roma yakni Jose Mourinho, ajang ini tidaklah mudah, sama sulitnya seperti ajang Liga Champions. Hal itu terjadi seperti di Liga Eropa di musim ini. Sejumlah tim top Eropa masih bertahan di babak 16 besar. Sebut saja AS Roma, Arsenal, Manchester United, Juventus, Sporting Lisbon, Real Sociedad, sampai tim kejutan Bundesliga yakni Union Berlin. Jose Mourinho protes jadwal tanding AS Roma di Liga Eropa. Jose Mourinho menilai AS Roma telah dirugikan terkait jadwal pertandingan mereka di ajang Liga Eropa pada pekan ini. Carlo Rossi cuma punya waktu istirahat sehingga dibandingkan calon lawannya yakni Real Sociedad. AS Roma menjamu Real Sociedad di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Laga di Olimpico Stadium ini hanya berselang 3 hari dari kemenangan mereka atas Juventus. Sebagai catatan, Real Sociedad punya waktu istirahat lebih lama karena lawatan ke kandang AS Roma dilakukan 5 hari setelah pertandingan terakhir mereka di ajang La Liga Spanyol. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi AS Roma. Ronaldo main penuh, Al Nassr tumbang dari Al Ittihad. Saudi Pro League pekan ke-20 menghadirkan duel akbar Al Ittihad versus Al Nassr. Dalam laga ini Ronaldo bertindak sebagai kapten Al Nassr, tampil penuh selama 90 menit. Sayang gawang Al Nassr malah kebobolan oleh Romario di menit ke-80. Berkat hasil ini Al Nassr pun harus merelakan posisi mereka di puncak klasemen diambil alih oleh Al Ittihad. Al Nassr keok, Cristiano Ronaldo emosi. Cristiano Ronaldo amat kecewa atas kekalahan Al Nassr dari Al Ittihad. Cristiano Ronaldo tampak geram, timnya harus menelan kekalahan di markas Al Ittihad. Pemilik 5 Ballon d'Or tersebut terekam kamera meluapkan emosi dengan menendang botol saat hendak memasuki lorong stadion. Sporting Lisbon tahan imbang Arsenal. Arsenal dipaksa puas dengan hasil imbang 2-2 dalam lawatan ke markas Sporting Lisbon pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Arsenal membuka keunggulan lewat gol dari William Saliba. Sporting kemudian sempat berbalik unggul lewat aksi dari Gonzalo Inacio dan juga Paulinho. Arsenal lalu menyamakan kedudukan kembali melalui gol bunuh diri dari Hidisema Maruta di menit ke-62. Hasil imbang 2-2 ini berarti situasi masih sangat terbuka bagi kedua tim. Arsenal akan meladeni Sporting di Emirates Stadium dalam duel leg kedua pada pekan depan. Sedang di partai lain, AS Roma menang mudah 2-0 atas Real Sociedad. 2 kemenangan AS Roma atas Real Sociedad masing-masing diciptakan oleh Stefan El Shaarawy dan juga Mahrez Kumbuat di babak yang kedua. Kemenangan juga diraih oleh Manchester United. Setan Merah sukses membekuk Real Betis 4-1 di leg pertama babak 16 besar. 4 gol Manchester United masing-masing dicetakkan oleh Marcus Rashford, Anthony, Bruno Fernandes dan juga Wout Weghorst. Real Betis sendiri sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Ayoze Perez. Berkat hasil ini Manchester United pun berpeluang besar untuk lolos ke babak perempat final. Menang atas Real Betis, Manchester United lupakan 7-0. Manchester United sukses melumat Real Betis 4-1 dan penyerang Manchester United yakni Marcus Rashford menerangkan bahwa kemenangan ini sangat penting bagi timnya untuk bangkit. Terlebih Manchester United sebelumnya hancur lembur kala diajar Liverpool 7-0 di Anfield Stadium. Kemenangan melawan Real Betis menjadi bukti bahwa skuad Erik ten Hag punya mental kuat untuk bangkit dari kekalahan mengerikan di Anfield Stadium. Menurut Rashford, kemenangan ini juga memperlihatkan bahwa Manchester United sudah berada di jalur yang tepat. Thomas Müller sebut lebih mudah lawan Messi dibandingkan Ronaldo. Bayern Munchen singkirkan PSG di babak 16 besar Liga Champions. Sang pemainnya Thomas Müller menyebut bahwa lawan Messi lebih mudah dibandingkan dengan Ronaldo.
Selepas laga melawan PSG, pemain Bayern Munchen tersebut ditanya perihal laga yang berjalan cukup ketat. Walaupun PSG punya sosok Lionel Messi yang merupakan salah satu pemain terbaik di dunia, hal itu tak jadi masalah bagi timnya. Menghadapi Messi semuanya berjalan dengan baik. Kalau Cristiano Ronaldo adalah masalah kami saat dia main di Real Madrid, jelas Muller dilansir dari Mirror. Lionel Messi bukan jaminan Liga Champion. PSG tak mampu bicara banyak di Liga Champion meski sudah punya Lionel Messi. Hal tersebut menjelaskan bahwa La Pulga bukan sebuah jaminan untuk bisa juara. Sejak ada Messi, PSG selalu tersingkir di babak 16 besar. Padahal PSG pernah mampu menjadi semifinal dan juga runner-up sebelum ada Lionel Messi. Terakhir kali Messi berjaya di ajang Liga Champion yakni pada tahun 2014-2015 ketika main bersama Barcelona. Tersingkir dari Liga Champions, masa depan Galtier di PSG tidak jelas. Christophe Galtier rupanya masih gagal untuk bisa membawa PSG bertaji di kancah Eropa. Langkah PSG di Liga Champions musim ini harus terhenti oleh Bayern Munchen. Catatan itu adalah kegagalan yang kelima bagi PSG di fase babak 16 besar. Pasca kekalahan dari Bayern Munchen tersebut, Galtier sendiri mengaku belum terlalu yakin soal masa depannya di PSG. Ruki Bandar Jokol menilai proyek PSG gagal total. Mantan pemain Chelsea yakni Jokol menilai bahwa mega proyek yang dibangun PSG telah gagal total. Hal ini disampaikan Jokol saat PSG tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Jokol melihat praktek yang dilakukan oleh Qatar Sport Investment dalam mengelola PSG banyak memiliki celah. Membangun PSG dengan mendatangkan pemain bintang membuat tim tersebut bermain tanpa identitas. Hal itu yang membuat PSG selalu gagal di ajang Liga Champions meski punya skuad terbaik di dunia. AC Milan melaju di UCL, Donnarumma tetap bangga gabung PSG. Kiper Glazuri Gianluigi Donnarumma bersikukuh merasa bangga bisa berseragam PSG seperti sekarang, walau ia mendapatkan kekecewaan usai tersingkir dari Liga Champions di musim ini. Berbanding terbalik nasib dari mantan tim Donnarumma yakni AC Milan justru lebih muncul di ajang Liga Champions di musim ini. Rossoneri memastikan satu slot di babak perempat final usai berhasil menyingkirkan Tottenham Hotspur. James Milner merasa beruntung karena hingga tua masih bisa membela Liverpool. James Milner mengisyaratkan bahwa dia dapat terus bermain sepak bola setelah musim ini, menggambarkan dirinya beruntung berada di klub seperti Liverpool. Walaupun kini sudah berusia 37 tahun, Milner mengindikasikan bahwa dia akan terbuka untuk bertahan di Anfield setelah akhir musim ini berakhir. Luis Diaz bisa kembali beraksi di akhir pekan ini. Luis Diaz mendekati comeback-nya dari cedera lutut jangka panjang kedua, dan laporan di Kolombia mengklaim bahwa dia bisa kembali beraksi paling cepat di akhir pekan ini. Dikabarkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu sebenarnya bisa terlihat di laga melawan Bournemouth pada akhir pekan ini, diikuti dengan laga tanda ke Real Madrid pada tengah pekan mendatang. Carabao Cup saja tidak cukup, Manchester United bertekad memenangkan trofi Liga Eropa. Sebuah asa diapungkan oleh Marcel Sabitzer. Gelandang milik Manchester United tersebut bertekad membawa timnya memenangkan trofi Liga Eropa di musim ini. Menurut Sabitzer, Manchester United adalah klub top di Eropa. Sebuah klub top harus memenangkan banyak trofi juara. Itulah mengapa Sabitzer ingin membawa Manchester United melangkah jauh di Liga Eropa dan keluar sebagai juara di akhir musim nanti. Mimpi Stefano Pioli bahwa AC Milan lebih terbang tinggi. Stefano Pioli akhirnya punya mimpi baru untuk AC Milan setelah memenangkan Scudetto pada tahun 2021-2022 yang lalu. Kali ini ia bermimpi agar Rossoneri bisa terbang lebih tinggi dengan menjuarai Liga Champions di musim ini. Langkah Milan untuk menggapai puncak Liga Champions semakin dekat. Rafael Leao dan kawan-kawan hanya perlu menyingkirkan 3 tim lain untuk bisa menafiskan diri menjadi jawara di Eropa. Stefano Pioli adalah seseorang yang optimistis. Walau Milan akan menghadapi tim-tim yang lebih berat untuk menjadi juara, baginya tidaklah masalah. Bayern Munchen relakan Manchester United angkut Marcel Sabitzer.
Ada kabar baik bagi Manchester United. Bayern Munchen mempersilahkan Setan Merah untuk bisa mempermanenkan jasa Marcel Sabitzer di musim panas nanti. Dilansir dari Bild, Julian Nagelsmann menilai sang gelandang kurang cocok dengan skema permainan dari Bayern Munchen. Dan demi kebaikan bersama Bayern Munchen, menilai Sabitzer sebaiknya pindah ke Manchester United selamanya di musim panas nanti. Mereka mematok harga yang cukup murah untuk Sabitzer. Mereka hanya membandrolnya seharga 20 juta euro saja di musim panas nanti. Sesuai tipe Potter, winger Napoli ini masuk dalam daftar belanja milik Chelsea. Winger Napoli yakni Hirving Lozano dikabarkan masuk dalam daftar belanja klub Liga Premier Inggris yakni Chelsea. Dilansir dari Radio Chelsea, gaya bermain dari Hirving Lozano disukai oleh Graham Potter sehingga Chelsea berminat untuk memboyongnya. Chelsea akan punya ruang untuk bisa mendatangkan Hirving Lozano, sebab The Blues akan melepas dua pemainnya yakni Christian Pulisic dan juga Hakim Ziyech. Richarlison frustasi jarang main dan tak diajak ngobrol oleh Antonio Conte. Penyerang Tottenham Hotspur yakni Richarlison frustasi dengan minimnya menit bermain yang didapatkan pada musim kali ini. Kondisi menjadi lebih parah karena Richarlison tidak pernah mendapatkan penjelasan dari Antonio Conte. Awalnya Richarlison diyakini bakal menjadi andalan di lini depan. Dia bisa membantu trio menakutkan bersama Son Heung-min dan juga Harry Kane. Namun yang terjadi justru di luar perkiraan. Pemain 25 tahun itu justru lebih sering berada di bangku cadangan. Manchester United coba bajak Eduardo Camavinga. Real Madrid berpotensi kehilangan Eduardo Camavinga di musim panas nanti. Sang gelandang dilaporkan menjadi incaran utama bagi Setan Merah. Dilansir dari VHS, pihak Manchester United sudah menyiapkan rencana besar untuk bisa mendapatkan Camavinga. Mereka akan menawarkan uang dalam jumlah besar kepada Real Madrid untuk jasa sang gelandangnya tersebut. Dana tidak kurang dari 130 juta euro akan digelontorkan Setan Merah untuk bisa mendapatkan sang pemain. Manchester United berharap tawaran sebesar itu bisa membuat Real Madrid mengikhlaskan kepergian Camavinga ke Old Trafford. Liverpool intip peluang dapatkan James Maddison. Perburuan gelandang baru Liverpool memasuki babak baru. Dress kini dilaporkan tertarik untuk memenang James Maddison dari Leicester City. Dilansir dari Football Insider, nama Maddison kini sudah masuk dalam daftar belanja Liverpool di musim panas mendatang. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa kans Liverpool untuk bisa mengamankan jasa Maddison cukup terbuka di musim panas ini. Kontrak sang pemain di King Power Stadium akan habis di tahun 2024 mendatang. Dan sejauh ini Maddison masih enggan untuk menekan kontrak barunya di sana.